Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, saudara. Kita sudah membawa setiap syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Dan tiba saatnya kita mau membawa setiap penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kamu katakan Tuhan bahwa hanya Engkau perisai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami sangat bersyukur pada saat ini jikalau kami masih boleh ada untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menolong kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Sekali lagi saudara katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
pada hari ini di hadapan hadiratnya. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, saudara. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kau bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami angkat sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sanjungkan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan hanya bagi-Mu pada hari ini Tuhan. Kami angkat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Iya, kami naikkan setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian sembah kami Tuhan. Segala pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Masuklah ke dalam setiap hati kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama rasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya oleh darah-Mu Tuhan. Hanya oleh cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Urapilah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kamu sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Holy Spirit fill this place. Holy Spirit fill the place. Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalir di tempat ini. Kami siap untuk sama-sama dilawat oleh Tuhan. Kami siap untuk sama-sama dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Thank you. Makasih Tuhan untuk segala kasih-Mu Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Inilah setiap ucapan terima kasih kami yang akan bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kau baik Tuhan. Yes. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Nyanyi dan bersorak-sorai. Katakan pujian. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, gunung tunduk.
Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Yes Lord, oh Yesus. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ada yang bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan selanjutnya keserahkanku bersama-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh kesukaran, hari-hari yang penuh dengan air mata, tetapi Engkau merubahnya menjadi suatu sukacita. Engkau merubahnya kemalangan kami menjadi suatu kebaikan. Itu sebabnya ketika kami datang kepadamu, entah apa yang harus kami katakan sebagai ucapan syukur. Dan Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, dan kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa kedatangan kami tidak sia-sia, karena Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau membenci dosa, tapi Engkau mengasihi orang berdosa. Bahkan Engkau merubah, menyucikannya dan memberikan kami pengharapan yang baru. Itulah Yesus, Allah yang kami sembah. Dan biar kiranya hati-Mu itu ada di dalam hati kami Tuhan. Dan hari ini biar kiranya segala ucapan syukur puji kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan semua itu keluar dengan tulus dari hati kami yang paling dalam. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berfirman bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuat jalan di mana tidak ada jalan, Kau buat jadi jalan yang baru. Dan hari ini Tuhan kami percaya, itulah hari perkenanan itu. Hari di mana pada hari Sabat ini, hari di mana Engkau mau datang menjumpai kami dan memberkati setiap kami. Mungkin kami datang dengan segala kelemahan, mungkin kami datang dengan segala permasalahan, mungkin dengan sakit penyakit, atau apapun permasalahan kami yang kami rasa begitu sukar dan berat, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Namun kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kami sangat senang kita bisa bersama-sama dimanapun saudara berada, kita bersekutu
dalam satu iman, satu kasih, satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, tentunya bukan karena kita kuat, tetapi itu adalah anugerah. Kita masih bisa bernafas, masih ada tempat untuk kita bernaung, masih ada rezeki yang Tuhan sediakan, masih ada sanak, saudara, teman baik-baik sama kita. Itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan sama kita, bukan? Walaupun saya percaya masalah itu tidak akan pernah berhenti. Masalah itu akan terus ada. Tapi Tuhan berjanji Dia akan terus menyertai kita. Dan kita selalu menjadi pemenang. Bukan karena kita kuat, tetapi Kristus yang bersama dengan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tentunya ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, bukan? Dan berarti karena kita sebulan sekali, berarti 1 bulan lagi kita berjumpa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan perjamuan kudus ini selalu mengingatkan tentang kasih, selalu mengingatkan tentang bagaimana Kristus mengasihi kita dan mengingatkan kemenangan yang diberikan kepada kita karena korban Kristus. Oke, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita lihat, kita membaca, kita merenungkan seorang yang bernama Yudas. Dia adalah Yudas Iskariot. Dikatakan dia ini adalah seorang murid yang dekat dengan Yesus, dengan gurunya. Artinya Yudas ini ada di ring 1, kalau istilah kita sekarang, bukan? Dan Yudas ini bukan cuma murid biasa, tapi dia juga adalah seorang yang dipercaya. Karena dia adalah seorang bendahara. Artinya betul-betul dipercayakan untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang besar. Dan tentunya dia ini adalah seorang yang sangat dekat. Kalaupun mendapat pengajaran langsung dari gurunya, yaitu dari Yesus. Bukan pengajaran yang berjenjang-jenjang lalu dari seorang disampaikan ke seorang lagi. Tentu mungkin saja bisa berubah, bukan? Karena kalau kita ngirim berita itu bertambah banyak. Kalau kita ngirim uang akan bertambah sedikit, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi Yudas ini, dia adalah seorang yang langsung, sangat dekat, seorang yang dipercaya, seorang yang ada dalam ring 1 istilahnya. Tetapi apa yang kita baca adalah seperti perikopnya berbunyi, Yudas mengkhianati Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya kita berpikir bagaimana mungkin seorang yang begitu dekat, seorang yang langsung mendapat pengajaran, yang langsung bersentuhan, bisa melakukan itu. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa di sini ternyata Yudas, dia berhubungan dengan imam-imam kepala dan bernegosiasi, berunding, dan dia katakan, "Apa yang akan kau berikan kalau aku serahkan dia, aku serahkan guruku kepadamu?" Lalu dalam kesepakatan itu mereka memberikan 30 keping perak. Dan seterusnya. Lalu dikatakan mulai saat itu Yudas berusaha. Mulai saat itu
saat dimana terjadi kesepakatan gelap, lalu Yudas mulai berusaha mencari jalan untuk menyerahkan gurunya itu. Dan itulah Yudas, seorang yang dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya kita merenung bagaimana itu bisa terjadi. Hal yang seperti itu dan terus-menerus akan terus terjadi. Itu adalah suatu contoh saja. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita merenungkan hal ini, bukankah sering juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan? Pak Pendeta, aku tidak menyangka ternyata aku dikhianati. Pak Pendeta, aku tidak bisa terima. Padahal dia itu suamiku yang baik dulunya. Dia sangat mencintai aku. Tapi kenyataannya sekarang dia sudah lari entah kemana dan melepaskan tanggung jawabnya. Pak Pendeta, dia itu teman bisnis yang setia. Kita bertumbuh sama-sama. Kita berjuang sama-sama. Pada akhirnya tega-teganya dia melakukan itu. Dan banyak lagi yang seringkali hal-hal itu tidak pernah dipikirkan. Seakan-akan dunia itu runtuh, dunia itu gelap. Beberapa anak muda kalau datang sama saya, Pak, saya pikir itu jodoh saya. Ternyata pada akhirnya kandas. Lalu putus harapan saya. Saya bilang, jangan kau merasa dunia itu runtuh. Jangan kau merasa itu segala-galanya. Segala-galanya itu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak hal-hal bisa terjadi yang di luar kepikiran kita. Yang terkadang kita tidak bisa terima. Yang terkadang seolah-olah tidak mungkin. Tetapi itu sudah terjadi dulu sama Yesus. Di mana Yudas, orang dekat, orang kepercayaan, orang yang tidak diragukan lagi. Tetapi hal itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apabila hal itu diberikan kesempatan juga kepada setiap kita, atau mungkin jangan-jangan kita sedang mengalami itu, tapi ketahuilah, jangan lalu menjadi putus asa, jangan menjadi kecewa, jangan seakan-akan saya katakan tadi seperti dunia ini runtuh begitu ya. Hidup akan terus berjalan dan kita harus tahu bahwa di balik semuanya itu tetap Injil adalah berita baik. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, berita baiknya adalah sekalipun seandainya kita menghadapi atau mungkin sedang menghadapi, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itu adalah hal yang biasa. Artinya bisa dihadapi oleh siapa saja, bisa dialami. Namun berita baiknya adalah bahwa Tuhan memberikan jalan keluar apabila pencobaan itu sudah terasa melebihi kekuatan kita. Jadi kalau engkau masih kuat, kau tahan saja. Jadilah pemenang. Jangan katakan, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Cepatlah kau singkirkan. Tidak, Tuhan ingin kita tampil sebagai pemenang. Katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan agar aku bisa melewati ini dan supaya aku bisa tampil menjadi pemenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, harap kita tahu bahwa Tuhan ingin kita yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang menang. Tuhan cuma mau pakai orang-orang yang sukses.
Kalau orang-orang yang gagal, tentu sulit bagi Tuhan untuk bekerja. Oleh sebab itu, dalam setiap keadaan seperti keadaan-keadaan seperti ini, jangan kaget, jangan terus jadi putus asa, jangan kecewa, jangan langsung lari. Sudahlah, cukuplah tugas-tugasku Pak Pendeta. Sekarang biarkanlah orang lain saja. Aku mau ya duduk-duduk sajalah dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu sedang menanti untuk kita jadi pemenang. Karena Dia ingin kita next level. Dia ingin kita naik pada level-level berikutnya. Di mana berkat-berkat dan kemuliaan sudah disediakan bagi kita yang menang. Halo, berita baiknya bahwa Yesus juga mengalami. Berita baiknya bukan cuma kita sendiri. Dan berita baiknya biar kita bersama-sama menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita lihat selanjutnya adalah bahwa mulai saat itu kita lihat bahwa sehari demi sehari sebetulnya sudah disiasati oleh si penyesat itu, oleh si Yudas yang berkompromi itu. Mulai saat itu dikatakan diusahakan terus untuk menjatuhkan, untuk menangkap, untuk mencari kelemahannya. Dan itu adalah sifat-sifatnya si iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sekarang melihat dari segi Yesus, kalau tadi kan Yudasnya toh, sekarang Yesusnya. Yesus dalam pelayanan singkatnya selama kurang lebih 3,5 tahun, saya tidak mendapati sesuatu yang buruk. Tetapi hampir selalu semuanya adalah kebaikan. Kebaikan untuk semua orang. Ketika Dia memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus menyembuhkan si sakit. Ketika Yesus menyembuhkan si kusta. Ketika Yesus membangkitkan yang mati. Ketika Yesus menyembuhkan si buta dari lahirnya. Dan masih banyak lagi yang Yesus lakukan. Namun tetap saja bahwa pengkhianatan itu terjadi. Artinya kalau tadi kita katakan bahwa pengkhianatan Yudas, artinya pengkhianatan bisa terjadi dari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, yang kedua adalah bahwa pengkhianatan itu terjadi tidak harus selalu dari suatu kesalahan. Jadi sekali lagi nih, jangan kaget. Jangan tiba-tiba menjadi menjadi syok gitu ya. Tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka, apa salahku gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa pengkhianatan itu tidak harus dari sebuah kesalahan. Kalau itu terjadi dari orang yang oposisi, memang menentang kita, atau yang tidak menyetujui, atau yang sirik, atau yang memang punya niat-niat tertentu, atau memang yang mencari-cari kesalahan. Itu kita sudah tahu. Jadi ketika kejadian, oh dia, kita sudah tahu. Tapi terkadang tanpa ada kesalahan pun, ya seperti contohnya pada Yesus, tidak ada berbuat salah, tidak pernah menyakiti, tidak pernah merugikan, tidak pernah melakukan apapun. Jangan kaget tuh, tetap saja itu bisa terjadi yang namanya pengkhianatan. Jadi suatu pengkhianatan yang dilakukan Yudas terhadap Yesus bukan karena suatu kesalahan, tetapi itu memang si iblis. Iblis sedang pakai seorang untuk menggocoh, untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, jangan kaget. Berita baiknya, kalau tadi berita baiknya dikatakan itu adalah hal yang biasa. Itu adalah sesuatu yang engkau bisa menanggungnya. Kalau engkau enggak kuat, Allah berikan kekuatan. Kalau yang sekarang, apa yang kita pikirkan? Ketika kita merasa, aku tidak pernah bersalah, aku tidak pernah merugikan, aku tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi tetap saja dia berbuat jahat sama aku. Tentu Yesus juga sudah mengalami itu. Dan berita baiknya kita harus ingat
bahwa Allah bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, Dia bisa merubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Selama kita tetap berharap, selama kita terus bersungguh-sungguh di dalam Dia. Ada satu ayat yang akan saya baca dan kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia bahwa kematian Kristus adalah menggantikan segala kesalahan dan kutuk kita. Artinya ketika kita menghadapi hal yang seperti tadi, yang tidak dinyana-nyana dan kita masih juga memikirkan apa salahku, sebaiknya nggak usah kita pikir-pikir. Bahwa hal itu bisa saja terjadi dan jangan membuat kita menjadi lemah. Jangan membuat kita jadi putus asa. Karena Kristus sudah lebih dulu tergantung. Dia sudah terlebih dulu jadi orang yang terkutuk untuk menggantikan kita. Dan apakah dengan kejadian itu lalu kita juga mengutuk-ngutuki orang, nyumpahin gitu? Nah, kita baca lagi satu ayat dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak dijadikan untuk kembali melawan. Kita tidak dididik untuk frontal menghakimi atau mengutuki. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa biarlah apa yang mereka lakukan. Karena firman berkata Allah tidak bisa dipermainkan. Allah itu mengerti bahwa umatnya, bahwa engkau mungkin sedang mengalami itu. Itu sebabnya dikatakan ada yang dinamanya hukum tabur tuai. Apa yang dia lakukan kepadamu, kepada kita, kita mengucap syukur saja kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang berkata apa yang akan dia lakukan, nanti dia akan tuai juga. Jadi enggak usah engkau buang-buang energimu untuk melakukan perlawanan, untuk mengutuk-ngutuki atau mengumpat-ngumpat, bahkan nanti kita jadi berdosa. Oleh sebab itu Yesus dengan kasih, ya, dia selalu mengatakan ampuni, ampuni. Karena ada yang namanya hukum tabur tuai, apa yang dia lakukan nanti juga akan diterimanya juga. Nah, ini adalah berita baiknya ketika kita mengalami hal yang buruk, ketika mengalami sesuatu yang pahit, yang menyedihkan, ternyata kita masih bisa tersenyum karena pembelaan Tuhan masih tetap ada sama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah Yesus. Jadi hal pertama orang dekatnya sendiri. Hal kedua adalah bukan karena kesalahannya. Jadi harus kita tahu mulai sekarang, mulai harus kita mengerti, bahkan menjadikan kita lebih kuat. Kemudian apa yang terjadi di sana? Bahwa dengan 30 uang perak lalu dicari jalan. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Tentu dengan satu ciuman, Yudas kan orang di sana sama semua. Yang mana yang Yesus, kata tenang saja. Nanti orang yang kucium, itulah dia, kau tinggal tangkap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah ciuman maut. Bukan ciuman kasih, bukan ciuman sukacita. Ini adalah ciuman mautnya Yudas. Ketika dalam suatu pertemuan, ya udah disiapkan yang tentara-tentara serdadu untuk menangkap. Lalu Yudas datang, salam guru. Ketika dicium lalu Yesus ditangkap. Namun apa berita baiknya dari semua ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, justru di balik kesusahan,
di balik pengkhianatan yang mengerikan sekalipun, di situ kita lihat ada rencana Tuhan. Di situ kita lihat bahwa justru Tuhan punya rencana indah. Kalau terhadap Yesus sendiri kita lihat, memang di situ lalu ada salib, ada penganiayaan, ada caci maki. Di situ juga ada kematian, dan di balik kematian itu ada kebangkitan. Setelah ada kebangkitan, justru tubuh dan darah Yesus ada penebusan, yang berarti ada hidup yang kekal. Ketika dalam kesengsaraan itu, seakan-akan dunia melihat apa yang akan keluar dari mulutnya Yesus. Diludahi, dicaci maki, dikatakan, engkau yang mengatakan rubuhkan bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Engkau yang menyembuhkan, engkau yang memberi makan, engkau yang bilang keselamatan. Sekarang selamatkanlah dirimu, turunlah lalu selamatkan aku. Itu kata-kata yang paling sadis, kata-kata yang paling kejam, kata-kata yang paling sakit. Bukan cuma sampai situ, lalu tombak masuk ke dalam perutnya, pecah lambungnya, air dan darah tertumpah. Dan itu semua ternyata ada dalam satu rencana besar Tuhan. Dan di balik semua itu, seakan-akan itu adalah suatu kekalahan. Ditunggu apa yang akan keluar dalam cacian, dalam makian, bahkan tombak aniaya. Tidak ada yang keluar umpatan ataupun kata-kata mengeluh ataupun kata-kata menyesal. Tetapi yang keluar adalah, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kata-kata yang mencaci maki balik. Tidak ada penghujatan balik atau melawan. Tetapi yang keluar tetap adalah perkataan-perkataan kasih. Dan inilah yang dilakukan dalam serentetan penganiayaan yang kejam dan keji. Ternyata Yesus yang pada mulanya seolah-olah kalah karena dia tidak berbuat apa-apa. Karena seolah-olah dia menyerah, bahkan akhirnya sampai mati. Tapi di balik itu dia bangkit. Di balik itu dia selesaikan tugas. Dan dia katakan sudah selesai. Artinya serangkaian tugas Allah yang dibebankan kepada dia sudah dilakukannya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentunya Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, dia juga ingin kalau kita suatu ketika atau mungkin saat ini barangkali sedang mengalami hal seperti itu yang seakan-akan kita tidak bisa menerima, seakan-akan belum masuk dalam pikiran kita, apalagi bisa terima dalam hati, tetapi ketahuilah dalam segala semuanya itu, kejadian itu mungkin terjadi. Namun dalam segala kesemuanya itu ada satu hal, bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam hidup kita semua. Dan hari ini kalau kita masih ada, kita tahu Tuhan masih akan terus berbicara kepada kita. Dan kita lihat contoh daripada Yesus dalam suatu pengkhianatan yang begitu mengerikan, ternyata masih ada rencana yang terindah dan terbesar, khususnya bagi kita yang percaya. Dan mulai hari itu kita menjadi baru, reborn, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kristus menang dan kita yang percaya juga ikut menang daripada kematian. Dan yang terakhir kita akan baca dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sedikit mengenai Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang terpelajar, berpendidikan, punya power, segala sesuatu yang ada sama dia. Dan dia itu yang menganiaya umat orang percaya, umat Tuhan. Dan
dengan segala kejahatannya itu, tapi kasih Kristus menjangkau dia. Dan Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku, dan kematiannya yang mengubah hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus yang sama, Yesus yang tidak berubah, Yesus yang mengasihi, Yesus yang rela berkorban, dan Yesus yang memberi contoh teladan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberkati, Yesus yang memberi makan, Yesus yang sama hari ini, yang kita peringati ketika dia mati, dia bangkit kembali, dan dia yang menyelamatkan kita. Biar kita juga merasakan bahwa sesungguhnya hidup kita bukan kita lagi. Seperti Rasul Paulus berkata, enggak peduli siapa kita, enggak peduli bagaimana keberadaan kita. Bahkan seorang penjahat sekalipun seperti Rasul Paulus, seorang pembunuh sekalipun, dia tetap mengasihi ketika dia mau berbalik dan percaya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih tetap stres dengan keadaan kita? Dengan sesuatu yang kita tidak bisa terima? Dengan sesuatu yang kita belum bisa mengerti maksudnya? Tetapi sekali lagi, dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kita. Ketahuilah bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, bahwa Dia adalah seorang Bapa yang masih terus memegang kendali atas hidup kita sampai hari ini. Ketika kita masih ada, bisakah kita mengucap syukur? Kita katakan, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada, seperti Rasul Paulus katakan, adalah karena anugerah-Mu. Dan Engkau mati terutama buat aku. Engkau mati untuk sakit penyakitku. Engkau mati untuk menebus sesuatu yang paling berharga, pada akhirnya akan aku terima dari kematian-Mu, yaitu keselamatan. Selama kami di dalam dunia ini, katakan dalam hatimu bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu hidup dalam iman, dalam percaya, karena Dia sudah mati buat aku, buat kita semua tentunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuatkan hatimu, engkau mempersiapkan diri, yang di rumah juga, ya kalau enggak ada roti, pakai biskuit pun bolehlah. Kalau enggak ada anggur, mungkin pakai sirup atau teh gitu ya. Yang penting engkau mengimani, engkau percaya, kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus, bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dan dikatakan bahwa kita melakukannya untuk kita selalu ingat bahwa Kristus itu terus mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dia jamah dusta hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan petugas perjamuan kudus bisa hadir ke muka, mempersiapkan diri. Setelah hidupku, Dan beri damai di hatiku. dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku
Kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, dan juga dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih belum mengerti. Engkau sudah memilih memanggil kami dan jadikan kami menjadi setia. Hari ini Tuhan, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau berani mati dan berkorban buat kami. Lalu apa yang bisa kami buat bagi Engkau? Tubuhmu hancur dan Kau katakan itu untuk menyembuhkan sakit penyakitku. Darahmu tercurah dan itu untuk menghapuskan segala dosaku. Oleh sebab itu Tuhan, ketika setiap kami makan tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan dan Kau kuduskan. Biar kiranya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Hati kami menjadi hati-Mu Tuhan, hati yang mengasihi. Seperti Engkau katakan kepada mereka, dosamu sudah diampuni. Dan itulah kami hari ini Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau menjamah kami, memperbarui hidup kami. Dan hidup yang Kau berikan pada hari ini, kami akan lakukan buat Engkau. Sekarang turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini. Sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka kekurangan diberkati oleh dalam nama Yesus. Demikian juga ketika mereka makan anggur yang merupakan lambang darah-Mu. Karena tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Dan hari ini menyucikan kami, menjadikan jadi baru. Dan kami memiliki hak untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah hidupku, dari damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah start hidupku, dan damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah selalu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan beri damai. Haleluya. Ya Tuhan, semua telah berubah. Semua berubah dan aku
Bapak Ibu saudara-saudara sudah dapat semua. Dan saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Pegang roti di tangan kananmu. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk segala sakit penyakit kita. Kalau ada di sini yang kurang sehat, yang perlu disembuhkan, kuatkan imanmu. Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat, begitu bukan. Tidak ya. Tetapi ketika engkau percaya, waktu engkau makan, dalam hatimu berkata, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi. Kuatkan imanmu. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan, angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, diampuni dosa. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu dalam ucapan syukur dan penyerahan. Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Ajaib. Oh Allah yang ajaib. Jamah yang sakit dalam nama Yesus, jadilah seperti imanmu dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah Roh kami tersungkur di hadapan hadirat. Jamah setiap kami, penuhi dengan Roh-Mu, dengan kekuatan-Mu yang baru. Jamah, jadikan kami bahkan, berikan kekuatan, berikan kekuatan. Maka setiap kehidupan kami menjadi alat. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
kebaikan-Mu. Kau lihat hati kami, Kau lihat hidup kami. Ajaib. Apa yang Kau buat ajaib. Kau terlalu mengasihi kami. Kami sembah. Kami sembah. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Penuhi dengan kuasa, penuhi dengan Roh-Mu, lengkapi dengan sukacita. Ya Tuhan, jangan ada satu pun yang Kau lewati. Bukankah Kau kenal, bukankah Kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Seperti Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan Kau sebelum Kau memberkati aku. Dalam nama terima kasih Tuhan. Kami sembah, hati kami tersungkur. Ajaib, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Dan hati kami percaya percayalah Tuhan menjawab doaku. Tuhan sembuhkan kau. Tuhan buat yang baru. Yes, dalam nama Yesus. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Ya Tuhan, meteraikan setiap perkataan-Mu itu jadi kebenaran dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati setiap kami dalam perjamuan kudus ini. Mungkin yang lalu kami banyak salah, tapi Engkau perbaharui dan perbaharui terus, sampai akhirnya kami jadi sempurna di hadapan Engkau. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, apapun itu Tuhan, kami akan kerjakan untuk-Mu Tuhan. Seperti Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba. Biar kiranya hari ini adalah hari perkenanan itu, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun
Tuhanku. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku